Halo, selamat datang di channel Origin Comic. Kali ini kita akan membahas alur cerita yang berjudul Wang Gusen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Terlihat di balik pintu, Paman Lu sedang memantau pergerakan para zombie yang sedang mencoba menghancurkan brigade tempat mereka berlindung. Paman Lu kebingungan bagaimana segerombolan itu tahu bahwa mereka sedang ada di sini. Kinyu menjelaskan saat segerombolan zombie bersama beberapa akan berevolusi untuk mendapatkan kecerdasan meski hanya setara dengan binatang. Tapi cukup untuk menemukan kita karena binatang tahu bagaimana berburu, ucap Kinyu. Mendengar penjelasan dari Kinyu, Paman Lu mulai frustasi. Berdasarkan jumlah kita, menangani satu sudah bermasalah, menangani dua bisa menyebabkan ada yang terluka. Mereka berlima, bagaimana, ucap Paman Lu. Belum lagi menyelesaikan ucapannya, Kinyu sudah maju ke depan untuk menghajar para zombie. Paman Lu langsung memperingatkan Kinyu. Hei Kinyu, kau mau mati? Bisakah kau menangani mereka sendiri? Ucap Paman Lu khawatir dengan Kinyu. Namun, Xiaoyu menenangkan Paman Lu. Paman Lu, jangan panik. Zombie seperti ini cuma hidangan sampingan bagi kakakku, ucap Xiaoyu kepada Paman Lu. Terlihat, Kinyu sudah membawa besi tajam yang biasa dia gunakan sebagai senjatanya. Dan zombie itu yang melihat Kinyu langsung meraung dengan cukup keras. Kinyu langsung menghajarnya dengan senjata miliknya sehingga membuat zombie yang diserangnya langsung jatuh akibat kuatnya serangan yang dilakukan oleh Kinyu. Kemudian ada zombie yang menyerang Kinyu lagi. Namun Kinyu dengan santainya menghindari serangan yang dilakukan oleh zombie itu. Dengan kekuatannya, Kinyu langsung mengajar para zombie itu hingga menimbulkan ledakan yang cukup kuat akibat serangan dari Kinyu. Dan terlihatlah zombie yang dihantam itu langsung terbenam ke dalam tanah akibat kuatnya serangan yang dilakukan oleh Kinyu. Paman Lu terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kinyu dan menganggap Kinyu sebagai seorang monster. Terlihatlah para zombie itu telah berhasil dibantai oleh Kinyu dengan sangat cepatnya. Kinyu mengatakan kepada Paman Lu bahwa itu sudah selesai dan meminta untuk panggil semua orang untuk memperbaiki brigade, sedangkan dia akan berjaga. Paman Lu kemudian memberitahu semua orang untuk jangan ada yang panik karena krisisnya sudah berakhir. Brigadenya berhasil diperbaiki, ucap Paman Lu kepada semua orang yang berada di dalam gedung. Mereka semuanya bahagia mendengar kabar yang diterima oleh Paman Lu. Mereka berterima kasih kepada dewa di surga karena masih bisa selamat, dan itu membuatnya tidak ketakutan lagi. Paman Lu mengungkapkan bahwa hari ini adalah bencana dan meminta semua orang untuk banyak berterima kasih kepada saudara Kinyu. Kinyu yang mendengar itu mengungkapkan bahwa bantuan itu bukanlah apa-apa. Kemudian kakek Shona berdiri dan memberitahu Kinyu untuk mengikutinya karena ada yang ingin dibicarakan dengan Kinyu. Dan Kinyu menyetujui permintaan dari kakek Shona. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah kamar untuk membicarakan sesuatu. Kakek Shona mengatakan kepada Kinyu bahwa dia telah membunuh orang lebih dari satu, dan itu dibenarkan oleh Kinyu. Anda punya mata yang tajam, aku telah membunuh beberapa orang, ucap Kinyu kepada kakek Shona. Kakek itu mengungkapkan, tubuhku lemah dan aku tahu susah untuk menyaingimu, tapi aku akan mempertaruhkan semuanya untuk menghentikanmu membunuh orang lain. Bahkan jika itu hanya menghalangimu, katakan padaku apa tujuanmu, ucap kakek Shona yang telah mengeluarkan kekuatan seni bela diri miliknya. Kinyu mengungkapkan, kurasa apa yang mereka bilang benar. Aku tidak bisa menyembunyikan apa-apa pun dari ketua, ucap Kinyu. Dia kemudian melanjutkan ucapannya, kakek, kau tidak perlu gugup. Begitu, junior ini mengharapkan pertukaran, ucap Kinyu. Kakek Shona terkejut. Pertukaran? Pertukaran apa? Tanya kakek Shona. Kinyu mengungkapkan bahwa ini sangat sederhana, ini kesepakatan yang menguntungkan. Kakek terima aku sebagai murid dan turunkan pengetahuan bela dirimu pada aku. Sebagai gantinya, aku akan menyembuhkan luka dalammu dan memperbarui tubuhmu, ucap Kinyu melakukan penawaran kepada kakek Shona. Kakeknya menyebutkan, jika Kinyu ingin belajar bela diri mengajarimu, maka tidaklah masalah. Dan sampai kapan tubuhku akan bertahan, aku tahu lebih baik darimu. Meski kau memiliki beberapa teknik untuk menangani zombie, bisakah kamu menghidupkan yang mati? Aku memintamu bukan untuk memperbarui tubuhku, tapi lindungi Shona. Jika kau menerimanya, aku akan menerimamu sebagai murid, ucap kakeknya Shona juga memberikan penawaran yang lebih mudah. Mendengar apa yang diucapkan oleh kakeknya Shona, dia akhirnya sudah yakin. Kemudian Kinyu memegang sebuah besi dan menghancurkannya seperti sebuah kertas. Kakek Shona sangat terkejut. Inikah kekuatanmu? Ucap kakek Shona takjub dengan kekuatan Kinyu. Kinyu kemudian melanjutkan lagi bahwa dia tahu cara menyembuhkan tubuh lemahnya dan memberikannya kekuatan yang mirip dengannya. Karenanya tidak perlu bagi Kinyu untuk melindungi Shona, jelas Kinyu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kinyu, kakek Shona mengatakan,
Anak muda, perkataan orang tua ini terhormat. Jika kau bisa memenuhi perkataanmu seperti yang kau janjikan, aku akan mengajarimu sepenuh hati, ucapnya kepada Kinyu. Shin berpindah kepada Kinyu. Dia sedang makan roti di ruang tamu. Namun, Zhao Feng langsung emosi dan marah karena Kinyu. Kenapa dia diizinkan mengambil 2 roti, sedangkan aku cuma 1? Dan bukankah dia baru saja bergabung? Ucap Zhao Feng tidak terima. Mendengar perkataan dari Zhao Feng, Paman Lu langsung memprotesnya. Untuk apa kau teriak? Kau tidak bisa menghabiskan 2 roti. Dalam 2 hal ini, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk melindungi dan berkontribusi lebih dari yang lainnya. Apa salahnya makan lebih? Dan untukmu, kau bertingkah seperti tuan muda yang tidak melakukan apapun. Untuk apa kau makan banyak? Penggemukan biar kamu dikunyah zombie, ucap Zhao Feng. Mendengar Paman Lu, Zhao Feng sebenarnya emosi. Namun, dia akhirnya pasrah dan membiarkan perkataan Paman Lu. Teman Paman Lu yang berkepala plontos juga memprotes Zhao Feng. Tenanglah, punya sesuatu untuk dimakan sudah cukup beruntung. Terakhir kali kau coba membantu, hampir menyebabkan Shona dan aku mati. Tapi kau kembali tanpa terluka, tidak kehilangan tangan atau kaki. Jadi tak ada yang mau bertanggung jawab memberi makan tuan muda yang tidak berkontribusi, ucapnya kepada Zhao Feng. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang itu membuat Zhao Feng makin emosi. Baik, kalian membuatku kesal, aku pergi. Jangan sampai aku melihat kalian lagi, ucap Zhao Feng pergi dan menendang kursi miliknya. Melihat Zhao Feng sudah pergi dan marah, Paman Lu agak kasihan dengan Zhao Feng. Kelihatannya dia akan benar-benar pergi. Haruskah kita memanggilnya kembali? Tanya Paman Lu. Temannya mengatakan tidak perlu. Dia pergi, dia akan segera kembali dengan ekor di antara kedua kakinya. Paman Lu menyebutkan bahwa ayahnya bukanlah orang baik, investor nakal. Perusahaannya terus memastikan uang terlepas dari upah yang harus dibayar dan selalu gagal membayar tagihan. Omong kosong semacam ini dapat menghasilkan keturunan apa yang baik? Pohon yang buruk hanya akan menghasilkan benih yang sama, ucap Paman Lu. Kinyu kemudian menginterupsi. Jika tidak ada apa-apa, setelah makan siang, aku dan Shoyu akan pergi keluar. Jika kami melihatnya, akan kami bawa kembali. Paman Lu terkejut dengan perkataan dari Kinyu. Saudari Kinyu, perburuan terakhir menghasilkan banyak makanan. Itu akan cukup untuk beberapa waktu. Jadi, kau tak perlu mengambil resiko. Shoyu mengatakan kepada Paman Lu untuk tenang. Dirinya dan kakaknya cukup kuat. Zombie itu tidak akan dapat menyentuh kami, ujar Shoyu. Terlihatlah Kinyu dan juga Shoyu berjalan keluar dari tempat persembunyian mereka. Ketika mereka di jalan, Shoyu menegur kakaknya. Kinyu terkejut dengan adiknya, tiba-tiba menegurnya. Shoyu dengan wajah sangat kesal menanyakan, di antara Shona dan aku, tubuh siapa yang paling nyaman disentuh? Tanya Shoyu kepada Kinyu. Mendengar pertanyaan dari adiknya, Kinyu mengatakan, tidak, kau tidak malu menanyakannya? Bagaimana aku tahu kalian berdua tidur seranjang? Shoyu masih kesal dengan kakaknya. Aku akan memaafkanmu kali ini. Lain kali, jika aku tahu kau menangkap mangsa liar, aku tak akan mengampunimu, ucap Shoyu. Dengan wajah kebingungan, Kinyu mengatakan, berburu mangsa liar, dari mana kau belajar itu? Shin berpindah ke area perburuan zombie. Terlihat, Shoyu dan juga Kinyu telah berhasil mengalahkan beberapa monster zombie. Terlihat, Kinyu mencari batu evolusi di zombie, tapi dia tidak berhasil menemukannya. Shoyu mengatakan bahwa mereka berdua juga sama tidak ada batu evolusi. Kinyu mengatakan kepada adiknya bahwa hari ini tidak berjalan dengan baik. Kemudian Shoyu seperti mencium aroma sesuatu dan memeriksa kakaknya. Kak, apa kau kentut? Aku mencium bau aneh, ujar Shoyu. Kinyu mengatakan kepada adiknya untuk jangan mengatakan hal semacam itu. Jika aku melakukannya, baunya takkan sekuat ini. Pasti ada segerombolan zombie di sekitar sini. Tiba-tiba, Kinyu dan juga Shoyu mendengar auman yang cukup keras. Mereka berdua langsung terkejut mendengar hal tersebut. Shoyu penasaran, apa itu? Kinyu mengatakan bahwa raungannya memekakan telinga. Mungkinkah? Kinyu mulai khawatir dengan raungan itu. Dia memberitahu Shoyu untuk tetap di dekatnya. Shoyu tetap dekat. Mari cari tempat yang lebih tinggi untuk memeriksa. Bau ini, geraman yang dalam bisa jadi. Kemudian, Kinyu menaiki tangga gedung dan mereka berdua langsung menaiki gedung yang sangat tinggi. Terlihatlah Shoyu dan Kinyu terkejut dengan auman yang mereka lihat. Apa itu? Besar sekali, ucap Shoyu. Ternyata yang mereka lihat adalah sebuah monster zombie naga yang cukup besar. Terlihat zombie naga itu meraung dengan cukup keras. Kinyu mengatakan, itu zombie naga. Pastikan kau tidak ketahuan atau kita akan mati. Ini hanya berselang 2 bulan sejak apokalips dan sudah ada zombie di level ini. Dia pasti puncak predator di sini, ucap Kinyu. Shoyu menanyakan, zombie naga itu apa?
Kinyu memberitahunya bahwa setelah dilahirkan, spesies binatang bermutasi yang diperkenalkan ke zombie akan berevolusi menjadi monster undead yang jauh lebih besar. Ia mempertahankan kekuatannya sendiri, tetapi mendapatkan manfaat dari kemampuan meningkatkan kekuatan virus zombie yang sebenarnya memalukan. Mendengar penjelasan itu, Shoyu kebingungan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Serang dan bunuh dia sebelum sadar. Namun Kinyu melarangnya. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kita akan mencari tempat baru untuk berburu. Akhirnya, Kinyu dan juga Shoyu pergi mencari tempat lain untuk berburu. Di tempat baru, Kinyu dan Shoyu berhasil mendapatkan batu evolusi. Shoyu sangat senang. Kakak, satu lagi. Ini yang ketiga, ucap Shoyu sangat bahagia. Kinyu mengatakan bahwa dia merasa bahwa ini hari keberuntungan mereka. Dia tidak bisa membayangkan bahwa panen mereka hari ini begitu berlimpah. Kemudian, Shoyu meminta kepadanya untuk istirahat dulu setelah lama berburu. Kinyu kemudian menunjuk ke sebuah tempat perbelanjaan yang kosong untuk makan di sana. Terlihatlah Kinyu sedang makan mie di sana dan Shoyu sedang minum. Mereka sedang beristirahat dari perburuan yang melelahkan. Menurut Kinyu, ini aneh karena di sini terlalu tenang. Namun Shoyu menyangkalnya. Dia menyebutkan penyebabnya adalah karena mereka mengalahkan semua zombinya. Namun Kinyu masih membantahnya karena menurutnya itu mustahil. Kita hanya membunuh sekitar 7-80 zombie setiap harinya. Jangan lupa, kita manusia evolved. Berdasarkan naluri dan indera kita harus bisa mendeteksi zombie di sekitar area, setidaknya dari kegaduhan dan gangguan mereka. Kecuali jika mereka menyembunyikan dirinya, ucap Kinyu. Kita melihat seekor zombie yang bersembunyi. Terlihatlah zombie yang bersiap untuk menyerang Kinyu dan juga Shoyu. Shoyu terkejut dengan kakaknya sudah bersiap berdiri dengan memegang tongkat besi. Kinyu meminta Shoyu untuk bersiap karena seperti apa yang dia perkirakan, ada zombie yang bersembunyi untuk menyergap. Kemudian tembok toko yang mereka singgahi langsung jebol akibat serangan dari zombie yang sudah mengincar mereka berdua. Dan terlihatlah para zombie itu turun dan langsung mengejar Kinyu dan juga Shoyu. Kinyu berhasil membunuh beberapa zombie untuk menghalangi laju serangan dari mereka. Kemudian Kinyu memberitahu Shoyu untuk menguatkan bahan evolusi mereka yang diperoleh sekarang dan menyisakan satu batu untuk kakek dan yang lainnya akan mereka gunakan terlebih dahulu. Mendengar perkataan dari kakaknya, Shoyu mengikutinya. Tak lama berselang, keluar ledakan yang cukup besar, membuat para zombie langsung terpental semuanya akibat ledakan itu. Ternyata itu adalah perbuatan dari Kinyu yang mengeluarkan kekuatan evolved yang dia miliki. Kemudian Kinyu memeriksa sekeliling dan dia mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. Dan benar saja, para zombie itu melompat dari atas gedung yang tinggi ke arah Kinyu dan juga Shoyu yang berada di bawahnya. Kinyu yang melihatnya langsung panik. Dia menarik Shoyu untuk berlari karena mereka telah terjatuh ke dalam perangkat para zombie itu dan mengajak Shoyu untuk segera kabur dari serangan para zombie. Dan benar saja, ada begitu banyak para zombie yang mengejar Kinyu dan juga Shoyu. Shoyu menanyakan kepada kakaknya bahwa segerombolan zombie seharusnya tidak punya akal kan? Bagaimana mereka bisa tahu strategi seperti ini? Tanya Shoyu. Namun Kinyu sepertinya tidak mengetahuinya karena menurut dia secara logika mereka seharusnya tidak secerdas itu. Tak lama berselang, mereka dikepung oleh zombie lain yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kinyu mulai panik karena mereka telah terkepung. Kinyu kesal, sial, kita tak punya jalan keluar. Namun Shoyu memberitahu Kinyu bahwa ada gang kecil di sana. Mereka berdua kemudian kabur lewat gang kecil yang ditunjuk oleh Shoyu. Para zombie itu mengekori belakang Shoyu dan juga Kinyu. Tiba-tiba Kinyu langsung berhenti. Shoyu yang melihat kakaknya berhenti mulai kebingungan. Kinyu menjelaskan kepada Shoyu bahwa tempat ini sempit dan dia akan aman di belakangnya. Beri aku penguatan, perintah Kinyu kepada Shoyu. Kinyu mengatakan bahwa segerombolan sampah ini punya kecerdasan dan tahu strategi perang. Aku ingin lihat apa mereka mengerti apa takut itu, ucap Kinyu. Tak lama kemudian, Kinyu langsung mengeluarkan kekuatan Inferno miliknya. Kinyu mulai bersiap untuk menyerang para zombie itu. Dan para zombie itu sudah siap juga untuk menyerang Kinyu. Dan terlihatlah para zombie itu melompat dan mulai menerkam Kinyu. Namun Kinyu langsung bersiaga dan menyerang balik mereka. Kemarilah, ucap Kinyu, menguatkan besinya dengan kekuatan api miliknya. Dan benar saja, kekuatan milik Kinyu berhasil memberikan efek ledakan yang cukup kuat. Dengan segenap kekuatannya, Kinyu berhasil mengalahkan banyak zombie. Dan terlihatlah ada banyak zombie yang mati akibat serangan dari Kinyu. Kinyu mulai kebingungan. Apa ini belum berakhir juga? Aku harus menghapusmu atau kau tak akan pernah istirahat. Tiba-tiba Shoyu terkejut karena melihat sesuatu dari atas gedung. Dan benar saja ada 3 bayangan yang berdiri di atas gedung. Shoyu memberitahu kepada kakaknya. Kakak, lihat sebelah sana, ucap Shoyu memberitahu kakaknya. Dan benar saja ada 3 zombie yang sudah ada di sana.
ketiga zombie itu memiliki bentuk yang berbeda. Kemungkinan mereka adalah zombie yang telah berevolusi. Kinyu yang melihatnya mengatakan zombie normal harusnya tidak mempunyai kemampuan memerintah. Kawanan di atas atap itu pasti yang memimpin mereka, ucap Kinyu. Kemudian Kinyu menginstruksikan kepada Shoyu untuk tetap mengikutinya dengan cermat. Setelah kita melewati penyergapan mereka, kita akan mencari mereka bertiga dan menghajarnya. Dan terlihatlah Kinyu sudah mulai merencanakan pergerakannya. Dia mulai mengejar para zombie yang mengepungnya. Dia berlari dari kepungan para zombie bersama dengan Shoyu. Tiga zombie yang memimpin penyergapan masih memantau dari atas gedung. Kinyu dan juga Shoyu kemudian berlari masuk gedung para pemimpin zombie yang mengendalikan mereka. Kinyu memberikan perintah kepada Shoyu untuk cepat naik tangga, dan Kinyu akan merusak anak tangganya. Mari lihat bagaimana mereka para zombie menangkap Kinyu dan juga Shoyu. Shoyu menaiki tangga ke puncak, sedangkan Kinyu langsung mengeluarkan kekuatan inferno-nya dan langsung meledakkan tangga itu. Terlihat para zombie itu tidak bisa menaiki tangga akibat Kinyu memotong anak tangganya. Melihat para zombie yang tidak bisa naik, Shoyu langsung mengejeknya. Aku menantang kalian untuk naik, ucapnya mengejek para zombie itu yang kebingungan. Namun para zombie itu semakin marah. Shoyu mengatakan, kakak, mereka membuat tangga zombie. Kinyu mengatakan kepada Shoyu untuk mengabaikan mereka. Kita harus membunuh tiga zombie itu. Zombie akan bubar dan menyebar keluar. Karenanya mereka tidak akan lagi menjadi ancaman, ucap Kinyu memberitahu adiknya. Akhirnya sampailah Kinyu di puncak gedung. Dia membuka pintu gedung itu dan terlihatlah tiga zombie yang sudah berdiri di sana. Mereka bertiga telah bersiaga untuk bersiap menyerang Kinyu dan juga Shoyu. Kinyu mengatakan, Shoyu, jika tebakanku benar, zombie yang di tengah punya kemampuan mengontrol zombie lainnya. Dua di sampingnya seperti sedang dikendalikan. Shoyu menyahut Kinyu, itu artinya semua kegaduhan di bawah dikendalikannya, ucap Shoyu kepada kakaknya. Kinyu membenarkan perkataan adiknya. Benar, dia mengendalikan mereka. Bisa mengendalikan sebanyak itu, aku takut dia lebih kuat dibandingkan aku, ucap Kinyu. Tiba-tiba, zombie yang berada di tengah menunjuk ke arah Kinyu dan juga Shoyu. Dan zombie yang di sampingnya rupanya dikendalikan olehnya dan langsung mengikuti perintah pimpinannya untuk menyerang Kinyu dan juga Shoyu. Zombie itu langsung menyerang Kinyu dan juga Shoyu. Dengan begitu cepat, dia mengeluarkan kekuatan api miliknya dan menyemburkan apinya dengan kuat untuk langsung menyerang Kinyu. Namun, Shoyu memerintahkan kakaknya untuk segera menyerangnya dengan api kekuatan miliknya. Dan beradulah kekuatan api mereka berdua dengan sangat kuatnya. Kekuatan api milik Kinyu berhasil menahan serangan yang dilakukan oleh zombie. Tanpa diduga, satu zombie terkena serangan. Kinyu terkejut dengan serangan mendadak itu. Rupanya itu adalah serangan yang dilakukan oleh Shoyu. Shoyu mengatakan ke zombie itu untuk menjauh dari kakaknya. Mendengar apa yang dilakukan oleh Shoyu, Kinyu langsung berlari dan menyerang musuhnya dengan senjata besi miliknya. Ia kemudian menusuk monster zombie itu dengan tongkat besi. Namun, serangan yang dilakukan oleh Kinyu tidak mempan karena itu sangat keras sekali tubuh milik zombie. Namun, Kinyu tidak menyerah begitu saja. Dia langsung mengeluarkan kekuatan inferno miliknya dan langsung menyerang musuhnya dengan kekuatan penuh miliknya. Ternyata, serangan yang dilakukan oleh Kinyu berhasil menembusnya. Kalau begitu, rasakan ini, ucap Kinyu. Tiba-tiba, zombie berwarna biru itu mengamuk dan Kinyu langsung menjauh, melepaskan tongkat besi miliknya yang menembus zombie itu. Kinyu memerintahkan Shoyu untuk cepat bersembunyi. Tiba-tiba, zombie itu mengaum dengan keras dan keluarlah kekuatan es yang langsung mengarah ke Kinyu. Namun, Kinyu beruntung dengan Shoyu karena mereka bersembunyi dengan cepat. Kinyu kemudian meminta kepada Shoyu untuk menghilangkan penguatan miliknya. Namun, Shoyu ragu dengan permintaan dari kakaknya. Namun, Kinyu memberitahu adiknya bahwa dia tahu batasan dirinya dan meminta kepada adiknya untuk cepat melepaskan penguatannya. Dua zombie yang menyerang Kinyu sibuk mencari Kinyu dan juga Shoyu dan tiba-tiba menghilang. Namun, Kinyu kembali lagi. Hai, kau mencari kemana? Ujar Kinyu memberitahukan keberadaannya. Kinyu kemudian memprovokasi zombie itu. Kemari kau bangsat, ucapnya dengan menodongkan tongkat besi miliknya. Kedua zombie itu langsung menerkam Kinyu. Salah satu zombie berhasil membuat Kinyu harus terjatuh dan menahan serangannya. Pemimpin zombie masih berdiri dengan santai mengawasi kedua anak buahnya yang menyerang Kinyu. Zombie itu tertawa karena anak buahnya berhasil menyerang Kinyu. Tanpa diduga, ada Kinyu yang lain yang berada di belakang pemimpin zombie. Kinyu sudah bersiap untuk menyerangnya dengan tombak besi miliknya. Kedua zombie yang menyerang klon Kinyu terkejut dengan kedatangan Kinyu yang menyerang bosnya. Dan serangan dari Kinyu langsung berhasil mengenai musuhnya. Pergilah ke neraka, ucap Kinyu sangat emosi. Tak lama berserang, setelah pimpinan zombie dikalahkan, kedua zombie itu tiba-tiba langsung jatuh. Kekuatannya langsung melemah. Tanpa banyak waktu lagi, Kinyu langsung menyerangnya dan menghajarnya.
Dengan serangannya, akhirnya dia berhasil membunuh ketiga zombie itu. Akhirnya Kinyu merasa lega karena berhasil mengalahkan para zombie itu. Shoyu memberitahu kakaknya untuk cepat kemari karena zombinya telah menyebar. Kinyu menjelaskan bahwa itu normal karena mereka tidak diperintah lagi sekarang. Zombie di bawah tidak jauh dengan binatang buas, jelas Kinyu. Kemudian Kinyu membela zombie yang telah mereka kalahkan. Mereka akhirnya menemukan batu evolusi di dalamnya. Ternyata mereka mendapatkan batu evolusi yang baru. Shoyu mengatakan kepada kakaknya bahwa batu ini berbeda dari bahan evolusi sebelumnya. Yang ini pasti bahan evolusi tingkat tinggi. Kinyu menyebutkan bahwa warna batu ini jika dibandingkan dengan binatang iblis masih kurang, tapi ini masih dianggap cukup bagus, jelas Kinyu. Kemudian Kinyu akan melakukan hal seperti biasanya yang mereka lakukan, yaitu menduplikatnya. Namun apa yang dipikirkan oleh Kinyu tak semudah itu. Batunya tidak dapat diduplikat karena kurangnya batasan kekuatan miliknya. Shoyu mengatakan, "Kakak, bukankah kau menduplikasinya? Kenapa tidak bereaksi?" Dengan penuh kepasrahan, Kinyu menyebutkan bahwa ada batasannya.